Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa contoh yang berhubungan dengan fungsi. Misalkan kita punya suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 per x plus 2. Jadi kalau seperti ini, karena dia punya suatu penyebut ya, yaitu x plus 2, maka domainnya itu tidak boleh harus memenuhi ini. Jadi x plus 2 tidak boleh sama dengan 0. Atau bisa juga kita tulis x tidak boleh sama dengan min 2. Sehingga domain dari fungsi ini, domain dari f adalah semua x boleh kecuali min 2. Jadi min tak hingga sampai min 2 digabung min 2 sampai tak hingga. Nah, kalau diperhatikan fungsi ini bisa kita rubah menjadi yang atas ini bisa kita jabarkan jadi x plus 2, x min 2, yang ini adalah x plus 2. Nah, tapi karena ini fungsi ini diperoleh dari fungsi ini, maka syarat yang atas ini juga tetap berlaku di sini. X tidak boleh sama dengan min 2. Nah, ini kalau kita coret atau kita bagi x plus 2, ini x plus 2 habis, jadi tinggal x min 2 saja. Nah, jadi ini diperoleh dari fungsi ini, maka syaratnya masih tetap berlaku di sini. Jadi x juga tidak boleh sama dengan min 2. Jadi domain dari fungsi yang baru ini dia sama dengan domain ini. Jadi tidak berubah. Karena fungsi ini diperoleh dari fungsi yang atas ini. Kemudian contoh yang lain, ini contoh yang lebih mudah. Misalkan kita punya fx sama dengan x kuadrat. Kalau seperti ini, karena untuk semua x kuadrat ini selalu terdefinisi, maka domain f adalah min tak hingga sampai tak hingga. Nah, kalau ditanyakan range-nya berapa, maka range-nya adalah, karena kalau kita masukkan nilai sembarang ke sini x kuadrat, nilai terkecilnya adalah 0, kemudian nilai lainnya selalu lebih besar dari 0 hingga bisa sangat besar, maka range-nya adalah ini, nilai terkecilnya 0 sampai tak hingga. Ini adalah range dari fungsi ini. Kemudian misalkan contoh yang lain, misalkan kita punya gx sama dengan 2 plus akar x min 1. Kalau seperti ini di dalam akar dia harus lebih besar sama dengan 0. Jadi x min 1 harus lebih besar sama dengan 0 atau x-nya harus lebih besar sama dengan 1. Sehingga domainnya adalah domain f adalah 1 sampai tak hingga. Nah, untuk mencari range-nya, karena ini nilainya 2, ini 2 selalu 2 ya. Kemudian yang ini dia karena akar itu di dalamnya harus lebih besar sama dengan 0, dan kalau diakarkan nilainya kemungkinannya adalah paling kecil 0 hingga tak hingga. Nah, ini kalau digabung, ini dijumlahkan, maka rentangnya menjadi 2 sampai tak hingga. Sehingga ring F
oh ini G ya, ini ring G adalah 2 sampai tak hingga. Kemudian contoh yang lain. Jadi ini contoh juga ada di buku. Jadi misalkan kita punya suatu bentuk seperti ini. Misalkan ini dari sini ke sini panjangnya adalah 20. Kemudian dari sini ke sini dia juga 20. Jadi ini awalnya adalah suatu persegi, kemudian di sudut-sudutnya dipotong 4 persegi, yang ini X, ini misalkan aja ini panjangnya X, ini juga X, ini X, ini X, X. Jadi ini berhubungan dengan domain fisis ya. Jadi kalau yang seperti ini dia adalah domain alami. Jadi tidak ada syarat apapun. Jadi syaratnya adalah yang ada dalam fungsi tersebut. Jadi misalkan ini kalau penyebut tidak boleh 0. Kemudian kalau di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Tapi kalau ini misalkan ini ada suatu masalah seperti ini. Kita mau mencari luas misalkan. Ini luasnya berapa. Tapi dengan syarat X-nya harus lebih besar 0. Kemudian luas X juga harus lebih besar 0. Misalkan ini adalah yang mau kita cari. Jadi ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini termasuk domain fisis. Jadi kalau ini tanpa sudutnya dipotong, maka luasnya, jadi ini kita anggap Lx adalah luas dari ini. Jadi dia adalah 400 dikurangi ini X kuadrat, karena ada 4 maka dikurangi 4X kuadrat. Karena ini mau dicari yang dia lebih besar dari 0, maka ini harus 400 min 4X kuadrat harus lebih besar 0. Ini nanti kalau kita selesaikan, kita akan dapat X-nya berada di antara ini, antara min 10 sampai 10. Nah, tapi karena ini ada syarat tambahan di awal, kita menghendaki X-nya ini harus lebih besar dari 0, maka yang kita ambil, ini kita rubah, dan yang kita ambil adalah 0x 10. Jadi kalau seperti ini, maka domain dari L itu adalah 0 sampai 10. Dan kalau kita masukkan ke sini, nilainya L ini atau ringnya, dia akan berkisar antara 0 sampai 400. Jadi kalau kita masukkan 0 ini jadi 400, cuma karena ini 0-nya nggak ada, maka ini kita pakai kurung biasa, bukan kurung siku. Kalau kita masukkan 10, ini jadi 400 min 400 0, tapi karena ini nggak ada sama dengannya, maka ini kita pakai kurung biasa, bukan kurung siku. Kemudian terkadang kita juga menggunakan fungsi yang kita sebut sebagai fungsi sepotong-sepotong. Jadi contoh yang sudah pernah kita gunakan untuk fungsi sepotong-sepotong adalah mutlak X. Jadi mutlak X ini dia nilainya bisa X atau minus X. Jadi dia X untuk X-nya lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0, dan minus X untuk X kurang dari 0. Jadi fungsi sepotong-sepotong itu dia fungsinya berbeda untuk
domain yang berbeda. Jadi untuk X lebih besar sama dengan 0 seperti ini, untuk X kurang dari 0 seperti ini. Contoh yang lain yang ada di buku adalah fx sama dengan, misalkan ini 7.500, kemudian yang bawah ini adalah untuk X-nya di antara 0 sampai 1, kemudian yang ini adalah untuk X lebih besar dari 1. Jadi ini adalah contoh dari fungsi sepotong-sepotong. Sekian, terima kasih.